Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar kalian di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. ya, yang di perantauan baik-baik saja, yang di Jogja juga aman-aman saja ya. Entah di mana kalian berada, semoga rahmat dan berkah selalu senantiasa tercurah lah ke diri kalian masing-masing. Nah, untuk yang malam ini aku itu cuma introduction aja sih, karena udah sejauh mana sih kenal seismik? Udah jauh banget ya? Kayaknya kuis-kuis kayaknya terlalu remeh deh. udah sejauh mana? Udah jauh banget belum? Semoga jauh ya. Karena mungkin hari malam ini jadi seismik ini aku rasa cuma minggu ini sama minggu depan. Minggu depannya lagi saya rasa kita balik ke geolistrik karena aku yakin geolistrik juga belum terlalu paham banget sih kemarin di praktikum seperti itu. Untuk magnet perlu dibahas nggak ya? Magnet nanti belakangan ya kalau masih ada waktu 1 minggu kayaknya. Jadi dua minggu gravitasi, 2 minggu seismik, 2 minggu resistivity, 1 minggu terakhir mungkin ini siapa yang coret-coret ya? 1 minggu di magnet mungkin. Itu ya. Jadi untuk yang hari ini kita akan mengenalkan kalian ke seismik itu apa ya, seperti itu. Nah, jadi sorry ya bahasa Inggris. Jadi yang namanya geofisika itu merupakan salah satu alat atau metode penginderaan jarak jauh di mana dari penginderaan itu ya kita bisa mengetahui keberadaan ataupun penggambaran kondisi dalam bumi ya. Jadi sini ada kata-kata di underneath earth layer using surface tool. Jadi dia menggunakan alat atau metode permukaan. Jadi alatnya itu tetap di permukaan, cuma pendeteksiannya ke dalam bawah permukaan. When di sini, geophysics is used in many science branches like petroleum industry, archaeology, hydrology. Nah, di sini jadi tahu ya geofisika itu macam-macam. Jadi dia bisa kemana aja sebenarnya. Contohnya yang di petroleum industry, mungkin yang kemarin ikut webinar atau mungkin sharing online-nya dari Bang Ongki, ya itu kita tahu ya sejauh mana data-datanya, itu semua data bawah permukaan. Jadi kalau kalian di geofisika ini sudah mendalami, aku rasa kan udah punya bekal sendiri ya untuk kedepannya seperti itu. Kemudian ada arkeologi. Nah, arkeologi itu juga dia ternyata pakai alat geofisika juga ya. Mungkin georadar dan segala macam. Hidrologi pun sama ya. Jadi hidrologi itu masuk ke geolistrik. Arkeologi ini juga bisa ke geolistrik ini atau mungkin ke magnet seperti itu. Tuh, kemudian nah di sini ya, jadi petroleum eksplorasi geofisik atau geofisik eksplorasi, terutama yang di petroleum, itu kita akan membahas atau di sini dibutuhkan beberapa tool dari geofisika itu sendiri. Ada 3 macam ya. Yang pertama magnet, ya data magnet. Kemudian yang kedua ada data gravity. Yang ketiga adalah data seismologi. Nah, data magnet ini akan mengkhususkan sebenarnya untuk eksplorasi yang berbau batuan-batuan basement ya, atau berbau batuan yang lebih keras. Contohnya dia yang lebih punya Fe atau Mg seperti itu, atau keberadaan intrusi itu biasanya di magnet ya, emas. Nah itu. Kemudian yang lain untuk yang gravity itu biasanya yang keberadaan struktur. Jadi kalau kalian kemarin di praktikum itu mengerjakan gravity, itu harusnya data struktur kalian atau pembahasan struktur ya bawah permukaan kan lebih dominan seperti itu. Kemudian yang seismologi, nah ini khususnya untuk yang seismik ya. Jadi seismologi atau seismik itu hampir sama. Jadi basicnya kalau magnet itu data magnet atau susceptibilitas atau kemagnetan, gravity itu densitas. Nah, seismologi itu adalah terutama di mana di data getaran ya, seperti itu, atau gelombang, penjalaran gelombang seperti itu. Kemudian next, nah dari seismic wavelet ya atau gelombang seismik ini didapatkan beberapa tipe dari gelombang seismik itu sendiri. Di antaranya ada 2, gelombang elektromagnet sama gelombang yang mekanik. Nah, gelombang elektromagnet ini dia yang lebih ringan ya, jadi light wave di sini. Di sini dia tidak memerlukan adanya media untuk penjalaran. Jadi don't need a media to propagate seperti itu. Kemudian yang mechanical wave, dia yang lebih mekanik atau lebih fisik, jadi dia perlu untuk menggunakan media sebagai tempat penjalarannya, seperti itu. Jadi memerlukan medium, mungkin bisa udara, mungkin air, seperti itu ya. Nah, di sini ya macam-macam nih jenis seismic wavelet. Itu ada mechanical wave ini tadi, seismic wave.
sonic wave, acoustic wave, dan sound wave. Nah, yang akan kita pelajari di sini yang seismic wave. Untuk sonic, akustik itu nanti kalau kalian semester depan yang pengen ke minyak, itu bisa ngambil di teknik reservoir dan akan berjumpa kembali dengan saya. Jadi semoga nggak bosen atau yang pengen banget ke minyak ya seperti itu. Untuk yang mechanical wave sama sound wave mungkin S2 ini ya. Kalian ngambil lagi untuk studinya. Jadi di S1 mungkin kurang dipelajari. Kemudian, nah ini, jadi yang namanya gelombang seismik itu digambarkan seperti ini ya. Jadi ada diagram kotak ya, kubus. Nah, di sini. Kemudian di sini ada yang nama surface wave. Jadi di sini ada permukaan atau ya permukaan gelombangnya ya. Dan di sini yang warna pink ini itu adalah source-nya. Jadi source yang tempat meledak atau dia yang menjadi tempat memantulkan atau tempat sumber dari pantulan gelombangnya. Nah, dari situ dia akan menjalar ke berbagai arah ya sebenarnya. Seperti itu. Nah, dari sini ini akan dikenal sebagai yang P wave, itu yang warna kuning, sedangkan yang warna orange ini sebagai S wave. Kemudian yang surface wave di sini, yang di permukaan ini dia dikenal sebagai Rayleigh wave sama Love wave. Mungkin Bu Fatimah sudah membahas ya, dan saya mungkin juga akan menyinggung sedikit apa perbedaan P wave, S wave, Rayleigh wave, dan Love wave. Nah, ini untuk gambarannya. Untuk yang body wave, kenapa dia body wave? Karena dia biasanya ada di dalam permukaan. Jadi kalau ketika gempa terjadi, itu yang pertama kali dirasakan oleh batuan yang ada di bumi itu adalah yang P wave. Jadi gelombang yang pertama kali nyampe ya di batuan, yang terkena di batuan itu adalah P wave atau primary wave. Di sini dia sangat cepat ya responnya seperti itu. Nah, setelah P wave terjadi, maka selanjutnya adalah yang S wave atau secondary wave. Nah, seperti itu. Untuk P wave dia arah penjalarannya dia lebih ke sejajar dengan arah rambatan getarannya ya. Jadi dia akan seperti ini ya. Gambarnya akan seperti kekar-kekar di sini ya. Kekar yang warna hitam ini seperti itu. Misal seperti kekar itu. Kemudian yang S wave itu dia yang lebih jadi dia lebih lambat. Jadi dan dia biasanya dia tegak lurus. Jadi dia meliuk seperti ini, tegak lurus dengan arah gelombangnya seperti itu. Nah, ini ya contohnya nih arah gelombangnya ke atas, tapi dia ternyata meliuk. Jadi dia tegak lurus. Kalau yang di sini dia searah ya, seperti itu. Nah, untuk yang surface atau yang permukaan itu love wave ini contohnya gelombang cinta ya. Nah, dia sebenarnya perkembangan ya, dia seperti itu. Perkembangan dari P wave. Nah, kalau yang P wave itu jadi kalau di ini longitudinal, cuma dia lebih ke kiri kanan ya. Sedangkan yang relic dia yang naik turun. Jadi kalau kalian pernah ngerasain gempa, ada yang pernah ngerasain gempa yang asli Jogja ya. Mungkin gempa 2006 itu termasuk gelombang-gelombang yang surface wave. Dan saya rasa saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri itu waktu gempa dulu itu temboknya itu bergerak kiri kanan. Berarti dominan apa yang kalau kiri kanan itu yang love wave. Kalau yang relic dia yang naik turun. Jadi kalau ada tembok naik turun ya, nah itu kayak pocong gitu ya mungkin, itu loncat-loncat, nah itu mungkin yang relief. Oke, itu untuk pengenalannya. Kemudian untuk, nah ini pengertiannya untuk P wave itu yang primary wave yang tadi, particle motion is the direction of wave propagation, is faster than S wave and propagate through fluids. Jadi dia lebih cepat dari S wave dan merambat melalui cairan atau fluida ya. Kemudian yang S wave, ini yang secondary wave, atau the particle motion is perpendicular. Nah, di sini ada kata-kata perpendicular, atau artinya tegak lurus terhadap arah dari penjalaran gelombang. It's slower than P wave and faster than surface wave and can propagate through fluids. Jadi yang namanya S wave itu dia tidak memerlukan adanya fluida ya untuk menjalar atau merambat seperti itu. Untuk surface wave, Pak. Ya gimana? Mau tanya dong Pak, maaf Pak, motong ya, Pak. Nggak apa-apa. Iya, soalnya takut kalau kejauhan nanti kan salah kaprah nanti saya. Jadi yang kita omongin ini lapisan kan Pak? Apa Kenapa? Batuan apa? Yang kita omongin web ini yang gelombang cinta yang Bapak jelasin tadi, kita ngomongin masalah lapisan, batuan atau apa Pak? Jadi ya kamu kayak apa ya? Kamu kayak ini loh, ngantem sesuatu, ngantem tembok lah, dem gitu kan? Nah itu kan pasti menunjukkan getaran kan? Getarannya itu yang menjalar di suatu lapisan batuan atau di batuan. Jadi yang namanya getaran. Oh, berarti ini lapisan dan batuan berarti gitu. Maksudnya ya, lapisan dan batuan. Dan untuk seismik ini biasanya dia lebih kena atau lebih dominan
dapat dipakai metodenya tuh di batuan yang sedimen. Kenapa? Karena dia permukaannya relatif lebih halus, lebih rata dibandingkan dengan yang kristalin ya, atau yang kompak. Jadi dia biasanya dia nggak teratur kan permukaannya. Lihat aja lava atau mungkin breksi seperti itu, dia bakal penjalarannya agar morat-marit ya, nggak teratur seperti itu. Itulah kenapa kalau seismik itu lebih banyak dipakai untuk eksplorasi hidrokarbon, yang rata-rata hidrokarbon itu terdapat di batuan sedimen. Itu. Ada lagi mungkin? Silahkan kalau mau nanya nggak apa-apa, raise hand atau langsung open mic aja. Makasih, Pak. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Takutnya lupa. Baru sampai mana tadi? Nah ini, untuk yang surface wave, itu yang gelombang permukaan tadi ya. Itu dia yang menjalar, jadi yang are propagating through surface plane. Jadi dia melalui permukaan bumi. Dan dia lebih lambat dari S wave. Jadi yang sebenarnya yang lebih cepat, itu ternyata yang gelombang S wave ya, daripada yang surface. Jadi P wave dulu, S wave, baru si surface wave. Seperti itu untuk peringkat kecepatannya. Next ya. Kemudian, nah ini hukum Snellius. Jadi kalau gravity itu punya hukum Newton, kemudian untuk mungkin magnet itu juga punya hukum tertentu ya. Jadi untuk yang seismik itu juga punya hukum dasarnya. Jadi kalau di sini dia ada Snellius law ya, atau yang mungkin kalau kalian masih ingat di fisika itu ada hukum Snellius. Itu yang masih ini tolong di mute. Nah, di mana Snellius law itu dia apa? Bunyinya adalah sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2. Atau sebenarnya bunyinya itu adalah besarnya sudut pantul sama dengan sudut datang sama dengan sudut pantul seperti itu, dan sinar datang sama dengan sinar pantul. Intinya dia sama semua ya, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa pengecualian, yaitu adalah perantara mediumnya. Jadi ada beberapa medium ya. Jadi ada yang namanya medium yang lebih cepat mengantarkan. Itu dia seperti ini bentuknya. Jadi sinar yang warna merah menjadi dipantulkan jadi yang biru. Tapi kalau mediumnya yang lebih lambat, ternyata dia dipantulkannya menjauhi garis hijau yang horizontal ini. Nah, contohnya pembiasan ya. Kalau kalian pensil dimasukkan air, itu nanti akan membelok sedikit. Itu namanya sebenarnya refraksi, bukan refleksi. Seperti itu. Kemudian next, untuk hukum Snellius aku rasa nggak terlalu jauh. Apa-apa. Kemudian, nah ini untuk reflection koefisiennya. Jadi yang namanya pantulan, itu tadi ya ada S wave sama P wave. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi untuk sinar yang datang, itu atau P wave ya, itu tolong seismik di unmute. Nah, kemudian sorry. Nah, ini tadi ya, ini gelombang P wave itu datang ya, warna biru ini dengan kecepatan Vp. Kemudian dia dipantulkan ke segala arah. Nah, kemudian di sini ada beberapa keterangan nih. Ada yang S wave particle motion, itu yang ini ke arah yang warna pink, atau yang tertransmisi sebagai S wave dari P wave tadi. Kemudian ada yang transmitted P wave, jadi ini adalah refleksinya, atau yang disebut metode refleksi itu yang ini. Kalau yang S wave, mungkin ini yang refraksi seperti itu. Kemudian di sini ini refleksi juga, cuma dia pantulannya lebih ke atas. Jadi sebenarnya perbedaan refleksi sama refraksi itu lebih ke besarnya sudut terhadap garis horizontal atau sumbu X ini. Jadi kalau dia refraksi biasanya dia lebih condong ya, menyimpang seperti itu. Anomali lah. Di sini ada keterangannya ini. Acoustic impedance atau Z sama dengan densitas dikali velocity. Nah itu. R sama dengan Z2 min Z1 per Z2 plus Z1. Sedangkan 1 lebih besar dari R, lebih besar min 1. Di sini ada polaritas ya. Tanda untuk R itu bisa plus, bisa minus. Kemudian ada magnitude, itu ada keterangannya ya. Di sini ada yang plus 0,5, ada minus 0,5. Itu tergantung nanti arahnya, ataukah dia atau keberadaannya di permukaan atau di bawah permukaan seperti itu. Next, nah ini. Kemudian yang di sini ya, di sini ini yang akan diproses. Jadi processing untuk seismik itu nanti akan seperti ini bentuknya. Jadi dia ini namanya winkle. Jadi ini satu winkle itu bisa kisaran 10 sampai 15 kilo ya untuk dikonversi ke meter. Jadi untuk satuan seismik sendiri itu adalah millisecond. Jadi dia dari gelombang yang di permukaan sampai ke bawah permukaan itu berapa kecepatannya. Itu yang diukur untuk seismik seperti itu sebenarnya. Nah, dari ini ya, di sini ada keterangan if the difference in amplitude impedance between the two formation is high. Jadi jika ada perbedaan
akustik impedans di antara dua formasi adalah tinggi atau yang tinggi, maka refleksinya dia akan juga tinggi. Jadi kalau dia ada mungkin kontras ya, kontras litologi atau batas litologi, misalnya yang satu sedimen, satu beku, nah itu nanti dia akan, ya ini, dia lebih cenderung, kalau ini dia, yang atas ini dia biasa ya, jadi mungkin satu formasi, yang bawah dia mulai agak renggang. Jadi antara yang rapat di sini sama yang di sini, itu dia mungkin udah beda formasi. Jadi yang di sini itu udah mungkin batas formasinya seperti itu. Ya, if the AA of the lower formation is higher than the upper one, the reflection polarity will be positive VE and vice versa, seperti itu. Next, kemudian, nah ini seismic method. Nah itu sebenarnya ada dua untuk yang survei seismik. Jadi yang di permukaan yang kita pelajari itu adalah yang ada yang refleksi sama yang refraksi. Untuk yang di video YouTube itu ada yang refraksi kebanyakan ya. Kemudian yang refleksi ini sebenarnya yang dilakukan oleh eksplorasi yang dengan kedalaman yang lebih dalam. Untuk yang refraksi itu lebih dangkal. Contohnya kalau kalian bikin bendungan, pondasi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan teknik sipil ya biasanya itu dia menggunakan refraksi untuk mengetahui apakah ada getaran ataupun lubang-lubang ya seperti itu yang atau mungkin rekahan yang akan menimbulkan mungkin patah atau mungkin dia akan jebol kalau itu bendungan seperti itu. Kalau refleksi itu sebenarnya dia lebih ke eksplorasi yang lebih dalam. Biasanya jebakan-jebakan tertentu ya dia. Bisa jebakan hidrokarbon seperti itu atau patahan-patahan yang bersifat mungkin patahannya dia tegak atau mungkin seperti apa, kemudian lipatan ya, antiklin-siklin sama rekahan seperti itu untuk refleksi. Kemudian stratigrafi. Nah, jadi untuk jawaban kuis itu tadi sebenarnya refleksi itu banyak yang benar banget. Jadi untuk refleksi itu sebenarnya bisa ke analisis lingkungan pengendapan. Jadi di sini ada bisa juga untuk menghitung ketebalan lapisan di refleksi, kemudian untuk pemetaan lapisan bawah permukaan kalau di minyak ya. Kemudian untuk indikator hidrokarbon secara langsung. Jadi di sini itu lewat nanti DHI, log ya mungkin. Dan juga khususnya di jebakan migas ya. Dan sebaran volumetric reservoir. Jadi sebenarnya refleksi ini lebih jauh, lebih lengkap untuk mendetailkan. Dan keunggulannya di sini ya untuk refleksi itu adalah yang pertama resolusi datanya. Jadi di situ tidak satupun ya di metode geofisika selain refleksi yang mampu menyajikan data sebaran lapisan batuan sedetail refleksi. Kemudian refleksi ini juga multifungsi, yaitu dapat difungsikan sebagaimana sudah disebutkan pada contoh-contoh ya, mungkin yang tadi aku sebutin, jebakan-jebakan seperti itu, minyak khususnya ya. Metode lain itu tidak bisa sebanyak itu untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan. Jadi seismik ini adalah metode geofisika yang paling perfect lah, di antara gravity, resistivity, magnet, seperti itu. Tapi juga satu, dia yang paling mahal. Karena untuk surveinya biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Mungkin satu survei pun bisa miliaran atau mungkin berapa juta dolar seperti itu. Kemudian untuk yang borehole seismik, ini yang untuk logging ya. Jadi kalau kalian ke minyak nanti, kalian tahu gambar cacing-cacing itu yang di kertas itu. Nah itu cacing-cacing itu namanya nanti log. Nah log ini nanti di sini ada terbagi sonic logging dan VSP seperti itu. Itu untuk seismik metodenya. Kemudian untuk membangun atau di dalam metode seismik sendiri ya, untuk membangun suatu rekonstruksi ataupun hasil interpretasi seismik yang paling bagus, itu nantinya kalian harus melakukan 3 hal. Yang pertama, seismik data akuisisi atau pengambilan data seismik. Kemudian yang kedua adalah seismik processing atau seismik data processing atau processing seismik. Yang terakhir adalah seismik data interpretasi. Tapi yang terakhir ini sebenarnya adalah orang-orang geologi banyak berperan di situ. Untuk yang 1-2 mungkin orang geofisika ya bisa. Biasanya yang kedua nih, yang orang geofisika pure seperti itu. Untuk orang geologi mungkin yang pengen banget ke geofisika bisa mendalami itu. Kemudian next ya. Nah, di sini yang pertama ada seismik akuisisi. Nah, yang namanya seismik itu ada beberapa ya untuk metodenya. Jadi yang pertama untuk kalian harus punya seismik source-nya. Jadi sumber dari ledakan atau mungkin getarannya. Jadi biasanya apa sumber ledakan tuh? Bisa dinamit seperti itu ya, bisa mungkin pukulan tertentu ya, meteor mungkin yang datang ke bumi seperti itu. Nah, dari situ menggunakan getaran yang ditangkap oleh bagian dalam permukaan atau diabsorb ya, seperti itu. Kemudian dia dipantulkan lagi dan ditangkap oleh yang namanya instrumen atau di sini sebagai receiver. Biasanya berupa alat geofon namanya.
Nah, atau di sini secara umum dinamakan detektor. Jadi detektor untuk menerima pantulan dari source ya, atau gelombang source seismiknya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian, nah di sini, nah ini untuk seismik data akuisisi itu bisa di 2D atau 3D, ataupun bisa di darat atau di laut. Untuk yang eksplorasi minyak itu bisa atau kebanyakan dilakukan di laut ya, karena kalau di darat biasanya dia apa ya, mungkin banyak warga yang mungkin bingung atau mungkin membuat panik atau keresahan warga. Jadi biasanya kalaupun itu harus diisolasi sendiri untuk kalau mau survei seismik di darat seperti itu. Kemudian 2D ini pemodelannya ya, 2D dan 3D seperti itu untuk seismik data akuisisinya. Kemudian untuk prosedurnya, nah ini, ya jadi di sini ada beberapa ya. Nah ini misalnya ini metodenya. Jadi misalnya di sini ada truk ya. Jadi yang namanya seismik itu dia bukan orang bawa alat kayak geolistrik seperti itu, tapi dia menggunakan misalnya mobil seperti itu. Nah dari mobil ini ini ada titik start tertentu. Nah dari situ nanti akan bergeser ke kanan. Ini semacam grid seperti itu ya. Jadi ini line-nya, ini ada beberapa line di situ. Untuk yang kiri, yang kotak ini mungkin yang dari titik awalnya ya. Jadi ini transversal kabelnya seperti itu. Kemudian ke arah kiri dia yang nomor untuk ininya, nomor sisinya untuk yang paling rendah, ke kanan itu lebih. Kalau yang kiri ini udah selesai, jadi dia akan ini ya. Jadi kalau ini selesai, jadi dia ke sini, kemudian dipantulkan gini, kemudian gini, seperti itu. Kalau ini juga sama, ini nanti gini, seperti itu. Ini juga sama, ini gini. Nah ini sampai semuanya. Ini juga sama ini yang bawah sini, seperti itu ya. Jadi contohnya akan seperti itu. Itu untuk penjalaran gelombang atau satu kali pengukuran. Jadi satu kali itu satu, gitu, itu satu. Jadi yang namanya satu gelombang itu satu ini. Oke, kemudian, nah ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah main clearance, atau kita akan meremove atau beberapa hal tentang ini ya, main ya, atau mungkin ini adalah mineralnya. Jadi kita nggak perlu terlalu memusingkan atau fokus di mineralnya dulu. Kemudian yang kedua adalah the area is surveyed to determine source and receiver location. Jadi di sini dia disurvei untuk mendeterminasi atau untuk bertujuan agar apa? Agar ada integrasi survei dengan alat-alatnya itu dan juga dengan menggunakan GPS, kemudian ada laser, dan juga dia akan menggunakan fungsi jarak ya di sini, fungsi jarak, kemudian ada elevasi dan lokasi. Jadi beberapa hal yang penting di seismik itu juga adalah lokasi ya, kemudian distance, jarak antar tadinya titik-titik tadi, receivernya, kemudian elevasinya, apakah dia tinggian atau rendahan, dan lokasinya, apakah dia di darat atau di laut. Kemudian yang ketiga adalah fixed up and headshot and receiver state location. Jadi di sini ada beberapa bendera, jadi ada penanda ya. Mungkin kalau kalian ingat kompas langkah, nah rambu-rambu itu yang akan kalian, atau tempat kalian, titik-titik yang ada rambu benderanya itu yang akan kalian ukur. Jadi ini sama, di seismik juga ada flex-nya. Flex are planned at shot. Jadi dia ditanam untuk shot ya, shot untuk getarannya seperti itu. Kemudian akurasi untuk pengukurannya di seismik itu dia kurang dari 1 cm. Jadi ini adalah akurasi yang paling detail ya. Jadi tingkat kesalahannya hanya 1 cm aja untuk determinasi ataupun untuk interpretasi gambaran bawah permukaannya. Kalau yang di geolistrik itu kemarin kalian RMS banyak ya, itu seperti itu. Berapa persen, itu berapa meter sendiri itu mungkin salahnya. Kemudian untuk shot hole are drill. Di sini adalah jadi untuk menembakkan di lubang-lubang itu biasanya dia di drill ya, atau dibor. Jadi hanya dinamit yang bisa menjadi sumber energinya ya. Jadi di sini hanya dinamit yang jadi dia dinamitnya itu ditanam atau di dalam bornya itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah seismic cables are laid out. Jadi kabel dari seismiknya itu nanti direntangkan gitu di dekat permukaan. Kemudian geophone plant at correct location. Jadi di sini ditanam pada lokasi-lokasi yang udah ditentukan atau yang tepat seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya itu data acquisition itu in the vicinity of cultural location should be coordinated to increase safety and decrease noise. Jadi data akuisisi nantinya
pada in the vicinity itu artinya sekitar, pada sekitar lokasi itu seharusnya dikoordinasikan untuk menambah keamanannya dan juga mengurangi noise. Nah, di geofisika atau di dalam processing data bawah permukaan itu kita sering mendapatkan noise ya, atau data-data sampah seperti itu. Jadi noise ini biasanya didapatkan, misalnya kalau gravity, itu biasanya kalau gravity juga dia paling anti yang namanya getaran. Jadi kalau kalian ngambil pengukuran gravity harus jauh dari jalan raya seperti itu. Untuk resistivity dia paling anti namanya air. Kalau ada air biasanya dia nilainya akan berubah seperti itu. Itu sama juga di seismic. Kemudian yang 10 adalah after the short holes or vibrating points are recorded, cables are moved to adjoining area to continue the survey. Jadi setelah adanya penembakan ya atau mungkin penggetaran pada poin-poin itu, jadi setelah penembakan itu tadi pada source itu direkam, kabel itu akan digeser ya, itu mengikuti area yang akan dilanjutkan. Jadi survei yang akan dilanjutkan ke arah mana itu digeser seperti itu. Kemudian moving cables will be properly coordinate with the data acquisition and movement of equipment and personnel should not interfere with data recording. Jadi pemindahan kabel itu harusnya secara bagus itu dikoordinasi dengan data akuisisinya, dan pergerakan dari alatnya dan juga personil-personilnya lapangan itu tidak harus mengikuti atau mungkin tidak harus selalu saklek dengan data recordingnya. Jadi nggak harus melulu di satu titik seperti itu. Oke ya. Kemudian, nah ini contohnya itu adalah detonator. Ini adalah sumber source-nya ya untuk penjalaran ini dinamitnya seperti itu. Jadi ini yang akan diledakkan di titik yang tadi. Setelah diledakkan nanti kita mendapatkan getaran atau gelombangnya. Itu yang akan ditangkap oleh yang namanya seismik. Kemudian di sini ada heli-portable drilling operation. Ya, di beberapa wilayah kasus tertentu kalau misalnya topografinya agak susah, jadi untuk mobilnya itu nggak bisa move ya. Jadi dia harus pakai helikopter untuk menancapkan alatnya seperti itu. Kemudian di sini ada conventional drilling rig. Nah, di sini ada pemboran tadi. Jadi kalau misalnya lock sonic atau lock tertentu yang bersifat dia menghitung kecepatan suara ataupun getaran, itu dia akan ditanam seperti ini, yang di bawah, kiri bawah ini. Yang kanan ini adalah lowering the charge into short hole. Nah, ini dia untuk penggantian tembakan ya. Jadi dia yang lebih rendah energinya itu akan seperti ini, penanamnya akan seperti ini. Dia nggak full ke bawah seperti itu. Next. Nah, kemudian ini energy source-nya, ini vibratornya ya. Ini truk-truk yang akan memindahkan alat dari geofone ya, baik geofone maupun dinamitnya. Jadi dinamit itu source-nya, geofone itu receiver-nya. Jadi kalian harus ingat itu. Ini adalah truk-truknya membawa dinamit. Nah, kemudian ini alat untuk drilling-nya seperti itu. Truknya ini bisa buat drilling juga. Nah, ini ya, ini misalnya di gurun pasir. Nah, ini truk-truknya dia akan service seismik. Jadi seharusnya seismik ini harusnya dilakukan di kawasan yang tidak banyak warga sih. Jadi dia nggak akan mengganggu kebisingan atau mungkin polusi suaranya. Karena ini suaranya, tahu ya dinamit itu seperti apa, anggap aja dia semacam bom Hiroshima atau Nagasaki ya. Nah itu. Jadi seperti itu. Ini dia ledakannya sangat dahsyat. Jadi mungkin memekakkan telinga. Begitu. Kemudian di sini, nah ini contoh untuk jarak ininya. Jadi di sini ada VP ya, jadi jarak antar poinnya. Jadi vektor poinnya seperti ini, antar truknya akan seperti apa, itu ada jaraknya 12,5 atau 50,0, atau di sini jarak antara yang kayak gini itu 4,17. Jadi ini ada jaraknya. Kalau yang di kemarin geogravity kalian jaraknya 1 cm ya, itu untuk processingnya seperti itu juga sama. Nah, kemudian ini receiver-nya geofone ya. Nah, ini di sini ada beberapa jenis receiver atau geofone. Yang pertama ada coil, ada magnet, ada mungkin electric current-nya. Nah, ini kemudian ini coil hanging inside cylindrical magnet by spring, kemudian magnet move with the ground, coil stay. Nah, ini magnet akan berpindah sesuai dengan kedalaman tanahnya. Kemudian coil ini akan tetap stay ya. Kemudian di sini ada yang namanya inersia, momen inersianya. Dan di sini terjadi yang namanya current elektriknya. Jadi di sini akan mengukur kecepatan ground velocity-nya. Jadi merambat di dalam tanah itu kecepatannya berapa, ya, getarannya itu tadi akan diukur. Kemudian ini important to plant them firmly and vertically. Jadi ini penting ya untuk geofone itu ditanam secara vertikal ya, tegak lurus seperti itu. Nggak boleh miring, nggak boleh mencong seperti itu. Nah, ini geofone-nya. Jadi ini reservoir-nya, jadi bagian-bagian dalamnya ada magnet, coil, case-nya seperti ini, ada spring-nya, pegasnya ya seperti itu.
Nah ini jadi kayak baterai sih sebenarnya. Nah ini geophone-nya mungkin yang lebih tampilan out-nya atau output-nya seperti ini. Jadi dia sebenarnya kecil aja, cuma dia banyak ya geophone-nya. Jadi punya banyak geophone untuk beberapa titik untuk survei, satu kali survei seismik. Nah ini jarak receiver-nya tadi ya, misalnya jaraknya 4,17 itu harus sama, spasinya harus sama ya. Sama kayak Wener. Wener itu harusnya A semua, jaraknya tetap seperti itu. Nggak boleh ini 4,2 atau 4,6 seperti itu, atau 3, itu nggak boleh, harus 4,17. Semuanya harus rapi dan teratur. Ini untuk receiver-nya ya, penanaman perekamnya. Oke, mungkin ada yang ditanyain? Ini karena tinggal 1 menit ya. Perlu di satu room lagi atau gimana? Silahkan kalau mau nanya. Kalau masih ada yang nanya, aku buat room lagi. Cuma kalau nggak ada, ya sudah. Karena tinggal 1 menit di Zoom ini. Kira-kira gimana untuk ini sudah lumayan ngerti ya. Jadi kita perlu geophone untuk receiver atau perekaman data gelombangnya sama source-nya, dinamitnya. Jadi perlu itu. Sama mungkin track-tracknya yang tadi ya. Itu sih. Dan biayanya mahal ini. Nggak sembarang. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bonafide sih yang udah eksplorasi kemana-mana yang melakukan eksplorasi seismik. Itu ya mungkin dari saya. Ada yang ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sekian. Karena pas banget di 40 menit ya. Sesuai ya. Jadi